kalau kemudian kita mendengarkan secara seksama yang diungkap oleh Asmi Syaputra sebagai ahli atau pakar hukum pidana, di situ kan hanya membaca BAP dan bagaimana kemudian BAP masing-masing saksi itu kemudian saling bertabrakan dan tidak sinkron. Apa yang salah dari itu? Dalam peraturan ya, jika seorang ahli itu berbicara harus sifatnya netral, kan dia ahli, tidak bisa membahas case-nya langsung, harus bicara secara netral. Perumpamaan saya juga bingung nih, kok ahlinya langsung bicara tentang kasusnya, berpendapat tentang kasus, jadi dia tidak netral. Menurut Bu Elsa tidak netralnya di bagian mana, Bu? Ya itu, dia bicaranya kan bukan bicara hukumnya. Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral, tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Tapi ya terserah, kan nanti semuanya kan kembali kepada Majelis Hakim PK nanti akan menilainya. Saya sih tidak perlu membela, cuma saya komentarin memang itu janggal seorang ahli hukum bicara langsung kepada case ya, sedangkan dia harus bicaranya netral, tidak bicara case tetapi dia bicara hukum. Maksud saya dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu, tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan, keterangan ahlinya tidak netral. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta. Berbeda ya saksi fakta, tapi ya. Tapi ini benar ya urut-urutannya yang kemudian diungkap oleh Asmi Syaputra bahwa jam 10 sudah mulai bergerak, kemudian janjian ketemu jam 2, kemudian jam 4 dapat telepon tentang keberadaan para terpidana, kemudian keanehan-keanehan bagaimana ada 2 kesaksian, ada 5 orang, 8 orang, kemudian jadi 11 di laporan itu Rudiana, itu semua benar ya Bu Elsa? Nggak begitu ceritanya. Kan ada lidiknya, ada investigation ya. Investigasinya di mana setelah dikuburkan itu Rudiana dengan tim menganalisa kondisi, pertama menganalisa kondisi dari jenazah anaknya, dilihat bagaimana anaknya itu hancur, kepalanya, rahangnya lepas, tetapi waktu ditemukan dia memakai helm dalam keadaan tertelungkup. Kemudian dilentangkan berdasarkan itu Rudiana. Dan waktu dia buka helm itu penuh darah, padahal helmnya tidak pecah, itu dipakai loh ya. Penuh darah, di sini lepas. Biasanya kalau kecelakaan itu ada beset di aspal itu, kulit bisa ada yang terkelupas, rambut lepas. Nah kemudian berdasarkan itu dia melihat ternyata tidak ada olah TKP, sehingga dia koordinasi dengan Ibtu Supardi, Suja, Muhyiddin dan Afrudin. Banyak dah teman-teman, dan disitulah baru mereka berjalan. Jadi jangan dipotong baru jam 10, jadi seolah-olah Aib ini benar-benar adalah pencetus, itu enggak begitu. Itu kan ada namanya ada pemeriksaan dari visum et repertum dari dokter. Dokter Rahma. Jadi saya nggak setuju kalau semua dipotong ceritanya, karena itu kejanggalan, kecurigaan itu dimulai dari setelah dikuburkan. Setelah dikubur. Atas ya, saya hanya ingin menceritakan apa yang terjadi menjadi fakta. Ya. Bahwa selama ini kan tidak diakui bahwa itu Rudiana dan kawan-kawan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, ada pakai bahasa diamankan dan sebagainya. Kami nggak mau persoalkan itu, walaupun kenyataannya kemarin sudah terbuka semua di sidang. Ya kan? Sekarang kan terbuka sendiri, rupanya sebelum jam 10 sudah ada
penyelidikan, sudah dilakukan Bahkan sebelum jam 10 bahkan ya. sebelum jam 10 dan apa ya, itulah yang saya bilang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya, bahwa kita berbicara kepada fakta saja, sedikit demi sedikit ini, kalau yang namanya bukan fakta, kebohongan, Ya. ketidakbenaran, ya itu pasti akan bercerita dan tidak akan bersesuaian. Ya, memang nyatanya mau ditabrakin mau diapapun kemarin ya, dari fakta bahwa yang dilihat aib 5 orang, yang dilihat yang dilihat DD itu 5 orang, yang aib itu 8 orang, lalu muncul itu menjadi 11 orang, 3 DPO akhirnya tidak bisa ditemukan. Itu kan saya melihat ini udah kacau sendiri. Itu satu aja udah buktinya bahwa ini nggak bisa kacau. 3 DPO itu coba tentukan, apalagi kemarin kami buktikan ada orang keempat rupanya DPO-nya. Ada 4 ternyata. Iya, kan kami munculkan itu kemarin dia. Oke. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya yang kami munculkan juga di dalam persidangan, kalau dikatakan Rudiana itu tidak melakukan penyidikan dan itu hanya 3 jam, 2 jam, ya nggak apa-apa. Faktanya saksi mengatakan ya Sudirman ikut ke Polsek namanya Utara Barat, ya kan, menjemput namanya Rivaldi itu tanggal 1 September. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, Sudirman sudah cerita di depan sidang. Ya. Yang mimpin adalah Aibtu Rudiana sendiri saat itu. Jadi bohong lah kalau menurut saya. Ya, jadi apapun bahasanya, ya itu. Tapi saya sampaikan tidak apa-apa. Tapi ini saya sampaikan ini hanya untuk mengungkap supaya masyarakat mengetahui apa yang benar, apa yang terungkap dalam fakta persidangan. Ya kan? Mengenai bahwa selama ini kita mengira, ya Mbak Tas ya, Sudirman ini adalah sutradara, aktor intelektual, ya dari skenario hebat ini. Dia yang memunculkan 11 nama ini. Ternyata dia letakkan nama itu justru didapatkan dari penyidik di kepolisian. Dia nggak tahu menahu itu 11 nama itu. Bahkan dari 11 nama itu dia sebutkan yang namanya Andi, ya kan? Kemudian Dani, Peggy, kemudian Rivaldi, dia tidak kenal. Bagaimana mungkin 11 orang didakwa melakukan 340 pembunuhan berencana? Ya kan, apalagi Sudirman ini lakukan dituduhnya adalah aktor intelektual. Artinya apa? Dialah yang apa? Yang pencetus kan, dia pelaku utama. Ya. Di kapan melakukannya? Kapan ini kan SMS tanggal 17? Enggak ada. Dia bilang enggak. Dia katanya ke Saka, enggak. Dari Dani, kenal Dani pun enggak dia. Nama Daninya pun enggak. Dia panggil Rivaldi, ya. Ini yang anehnya, Batas ya. Ya, dia panggil Rivaldi itu, dia panggilnya bukan Rivaldi, tapi dia panggilnya Andika. Karena itu yang dia tahu, yang diarahkan oleh penyidik. Dia nggak tahu Ucil itu Rivaldi itu aliasnya Ucil, bukan Andika. Oke, Gitu. jadi kalau kemarin kita mendengarkan Asmi, itu kemudian semakin memperjelas urut-urutan laporan yang kemudian kisruh itu ya Bang Jutek. Apakah kemudian artinya kalau kemudian kasus ini dibaca dari laporan BAP, kemudian fakta di persidangan, itu orang memang kemudian bisa tahu bahwa kasus ini memang kasus yang direkayasa? Biasanya kalau kami melaporkan sesuatu yang tidak dialami langsung, nggak mungkin sebut nama. Ya kan? Kami hanya menyebutkan, apalagi bukan dia yang mengalami. Ya kan? Dari situ saja kemudian iya, bisa. itu saja aneh. Ketika dia melakukan situ, dia berani sebut 11 nama, artinya dia sudah tahu kronologisnya. Di dalam apalagi dalam kronologisnya disampaikan. Kan gitu kita bisa sampaikan. Dikejar bahwa Eki itu bersama dengan teman-temannya ada 8 orang. Itu yang saya Baik. pernah bungkit. Ya kan? Lewat di depan SMP 11, dikejar oleh para tersangka, ya gitu kan, yang terpidana sekarang. Baik. 8 orang yang hadir itu, 8 orang itu selain Eki dan Vina, siapa lagi, mana orang yang nggak pernah diperiksa? Kita pertanyaan yang mungkin hampir sama seperti ke keluarga korban, kuasa hukum keluarga korban. Bu Elsa, kemarin itu di rangkaian persidangan PK para terpidana, ada fakta juga kemudian terungkap bahwa almarhum Eki ternyata dalam kondisi mengonsumsi minuman keras dan juga obat. Apa kira-kira, mungkin kita ingin tahu bagaimana reaksi Ibtu Rudiana terhadap informasi ini? Yang jelas itu tidak benar ya, karena kan kita bisa lihat dari hasil visum et repertum ya, di mana dari pemeriksaan dari dokter, dan kami juga tanya lagi dokter Nur Rahman dan dokter Rahma maupun dokter Ihda, di dalam tubuhnya Vina maupun dalam tubuhnya Eki itu tidak ada minum-minuman keras maupun obat-obatan. Apalagi dibilang minum obat sampai 10 butir obat ekstasi. Itu mah nggak usah minum tambah air, tambah minuman keras, itu mah udah langsung meninggal di tempat itu. Jadi kita harus membuat satu keterangan di bawah sumpah itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dilakukan satu verifikasi, audit dan validasi dengan bukti-bukti yang lain. Nah ini kan kalau masalah minuman keras maupun obat-obatan itu kan harus dilihat pada hasil dari visum et repertum. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Dan itu dua saksi yang mengkonfirmasi itu, Bu Elsa?
tunggu dulu. Terbukti bahwa di dalam tubuhnya Vina itu ada, saya baca ya, ada butiran jagung yang belum tercerna. Jadi tidak ada minuman keras maupun obat-obatan. Jadi itu keterangan itu boleh-boleh saja. Tapi kan nanti harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya, karena kita punya visum repertum di tubuh dari Vina dan Eki. Mungkin Bang Jutek mau. Ya, saya mau sampaikan gini Mbak Tasya. Di visum et repertum itu tidak memuat lengkap pemeriksaan kimiawi dan apa yang terkandung. Jadi tidak diperiksa apakah dia mengkonsumsi alkohol. Ya dilihat lagi aja. Okay. Nanti sangkanya asumsi lagi kita. Ya, tidak memeriksa ya. Okay. Ya, apapun yang dia tadi sampaikan. Terlepas dari situ Mbak Tasya, ini kami mau sampaikan bahwa mereka ini saksi fakta. Mereka ada sekian orang, 45 orang. Mereka yang melihat cuman Eki yang belum ada. Yang lain kalau mengatakan iya terus yang membuktikan itu tidak, kan siapa? Ya kan? Ya silakan aja. Kan itu apalagi mereka memberikan ini kesaksian ini bawa sumpah kan gitu kan. Mereka berani, apa motifnya? Apalagi kemarin saya dengar dari kuasa hukum mereka, dari Anwar dan Arta, ya kan gitu kan. Silakan aja. Katanya tukang obatnya masih ada, ininya masih ada, mereka bisa hadirkan, mereka bisa lihat dan apa semacam ya. Saya pikir sih itu kan mereka yang bersaksi, mereka sudah kami ingatkan bahwa semua kesaksian mereka di muka persidangan itu ada konsekuensi. Tapi situasi dan keadaan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya, inilah yang membuat kami dan mereka juga harus mengatakan yang sebenarnya. Kan mereka memberikan kesaksian ini kan di bawah sumpah. Mereka ini saksi fakta, artinya mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Ini saksi yang sempurna. Ya. Artinya di lain mereka bertiga, nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengalami. Tapi menurut Bang Jutek, semua informasi itu ada korelasinya tidak dengan membuktikan bahwa 6 terpidana, 7 terpidana tidak bersalah? Justru Mbak Karena ada beberapa informasi-informasi dinamika bagaimana percakapan mereka kan? Jadi Mbak Tasya, justru itu mengkonfirm kesinkronan saksi satu dengan yang lain. Saksinya Anwar dengan Arta itu kan melihat Eki minum pada malam kejadian. Ya, bersama dengan ada Vina di situ dengan teman-teman mereka. Ya. Vina mengajak untuk Mega dan Widi datang untuk minum-minum. Itu kan sesuatu yang sinkron menurut saya. Oke. Ya kan? Ya mau nggak mau. Meskipun itu kemudian tidak enak ya didengar oleh keluarga. Mau nggak mau gitu kan. Terus kita tanya, apakah itu kebiasaan? Dan di bawah persidangan kan mereka ngalamin. Sekarang kalau mereka mau dilaporkan, mau diapa, kalau memang itu bisa kita dibuktikan, ya saya pikir sesuatu yang harus mereka sudah nyatakan di bawah sumpah, tentu ada konsekuensi hukum. Kami sudah terangkan sama mereka dan mereka bersedia. Kan gitu kan. Jadi mereka sadar mereka sadar bahwa apa yang mereka sampaikan itu ada konsekuensi hukumnya. Ya kan, kita sampaikan ini 6 tahun loh, ya kan, bahwa ini ada ancamannya sekian tahun loh. Ya mereka bilang nggak apa-apa, sadar. Untuk demi kebenaran mereka siap. Mau mengambil resiko seperti itu. Mereka mau ambil resiko itu. Jadi sekarang kan mengapa ya mereka mau mengambil resiko seperti itu? Ini kan sebenarnya teman yang berteman 8 tahun lalu dan hanya kenal beberapa hari. Kemudian apakah ada motif lain mungkin Bang Jutek karena kasusnya sedang naik atau seperti apa? Kalau kita bilang bahwa mereka itu menyampaikan itu karangan, kami nggak kan itu yang selalu saya sampaikan Mbak Tasya. Kami kan sesuaikan dengan alat bukti lain. Handphonenya Vina itu kan sudah diekstrak tahun 2016, ya kan? Ketika waktu mereka berbicara kan hanya antara Vina, Widi dengan Vina yang tahu. Ya, Mega ya, bertiga yang tahu. Nah, sekarang dengan Vina tidak ada, berarti cuma Mega dan Widi. Mereka berdua mengatakan iya, sedangkan Vina tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tapi perkataan bahwa mereka malam itu bercakap-cakap, itu sudah dibuktikan handphonenya Vina diekstrak. Betul, mereka bercakap, mereka teleponan pukul 10:10, SMS 10:14. Lalu Widi mengatakan handphone yang bekas melakukan komunikasi mereka tahun 2016 ini masih ada. Ya kan, diserahkan atas izin majelis, kami ekstrak dengan ahlinya Pak Rismon kemarin. Hasilnya cocok. Jamnya sama ketika dia bercakap lewat 22 lewat 10. Lalu 22:14 adalah komunikasi. Lalu SMS-nya itu ada yang dihilangkan. Itu yang kita kan mesti buka kebenaran. Karena kita nggak bisa kita tutupi pahit ataupun apapun. Kami mohon maaf kalau itu akan mengganggu. Kami pun paham. Ya kami pun paham kalau ini memang sangat berat. Tapi kita harus buka untuk kebenaran.